Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Piwin Manto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada bagian demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terutama untuk Bapak, karena di sekolah ini sudah lama menjabat kepala sekolah, pastinya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa tentang pengambilan keputusan. Untuk itu saya ingin belajar banyak dari Bapak. Ya, terima kasih. Saya tentu berharap Ibu yang sementara menyelesaikan tugas-tugas ini agar segera selesai dan segera mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat langsung ke sekolah, dan tentu kita berharap segera. Siap, Pak. Ya. Baik, wawancaranya kita mulai, Pak, ya. Ya. Baik, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya tentu melihat suatu permasalahan dapat dikatakan dilema etika ya, ketika apabila harus berhadapan atau membuat keputusan antara benar melawan benar, dan dapat dikatakan bujukan moral apabila harus membuat keputusan antara benar melawan salah. Jadi itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Terkait dengan hal itu, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan kasus yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, biasanya saya meminta sudut pandang dari orang lain atau teman-teman lain, staf dewan guru. Lalu juga saya pertimbangkan mana yang menguntungkan banyak orang, saya mau menguntungkan kita semua, dan atau merugikan banyak orang. Baik. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan dalam pengambilan keputusan adalah
Yang pertama mengidentifikasi mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada situasi tersebut, sekaligus menentukan apakah ada nilai-nilai yang bertentangan atau langkah yang bertentangan. Yang kedua, mencari tahu siapa saja yang melihat terlibat dalam situasi yang dialami. Berikut yang ketiga, mencari fakta tentang situasi yang dialami tersebut. Dan yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini cenderung pada uji institusi atau uji penguatan. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip solusi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan. Saya Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Saya selalu melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang dihadapi, kemudian menentukan solusinya berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Kemudian keputusan tersebut hendaknya tidak merugikan siapapun serta bermanfaat bagi kita semua. Baik Pak. Kemudian pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari solusi terbaik, karena keduanya merupakan hal yang benar, hingga pada pengambilan keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan siapapun. Perlu juga saya tambahkan bahwa biasa dalam pengambilan keputusan ini kadang kita guru masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda, sehingga susah juga untuk menyatukan satu persepsi. Tapi walau demikian keputusan bersama adalah keputusan kita semua. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etik, saya langsung menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus mengatur jadwal. Saya cukup menerapkan prosedur penyelesaian, dalam hal ini pengambilan keputusan kapan saja, dan tentu dengan dalam hal ini waktu yang tepat. Berarti tidak ada jadwal ya Pak? Tidak ada jadwal. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, faktor-faktor yang biasanya mempermudah dalam pengambilan kasus dalam kasus etika dilema etik adalah saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan sesama guru dan juga bahkan dengan yang terkait kayak komite sekolah dan juga mungkin orang tua yang mewakili, dan juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang lain, seperti misalnya atasan kita dinas pendidikan. Iya Pak. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil atau kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etik adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya lebih belajar lagi melihat dan dari berbagai sudut atau perspektif yang lain, dan tidak ada yang intinya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan berusaha tidak ada yang kita rugikan, sehingga dalam keputusan itu sama-sama kita ambil secara bersama-sama dan kita bertanggung jawabkan secara bersama-sama.
Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, sangat luar biasa sekali hari ini. Ini sangat menambah pengalaman saya terkait pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih Pak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada bagian demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini terutama untuk Ibu karena sudah menjadi kepala sekolah yang cukup lama, pastinya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa tentang pengambilan keputusan. Jadi untuk itu saya ingin belajar banyak dari Ibu. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Tentunya sebelum mengambil keputusan, saya akan mengidentifikasi terhadap suatu masalah. Oke, baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, selanjutnya saya akan membuat alternatif solusi terkait permasalahan yang ada, dengan berusaha untuk tetap berlaku adil untuk seluruh warga sekolah. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentunya langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data faktual dari beberapa sumber yang mendukung. Keempat, melakukan pengujian benar ataupun salah. Dan kelima, meminta pertimbangan pengawas atau orang yang berkompeten untuk mendukung keputusan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan menurut saya adalah menganalisa masalah secara menyeluruh serta mempertimbangkan segala resiko yang dialami. Oke. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun tantangan yang paling berat dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini adalah mengakomodir kepentingan semua pihak dan berupaya untuk tidak memihak pada satu sisi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuknya ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki agenda ataupun jadwal khusus dalam pengambilan satu keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau selama ini yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, saya selalu berkonsultasi dengan pengawas binaan ataupun kepala sekolah yang lain yang pernah mengalami kasus serupa.
Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika yaitu pembelajaran yang dapat saya yaitu dalam pengambilan keputusan adalah bahwa tidak semua keputusan itu menyenangkan semua pihak, serta semua keputusan pasti akan menimbulkan konsekuensi. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, sangat luar biasa sekali hari ini. Ini sangat menambah pengalaman saya terkait pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.